Ovir ini sebenarnya dibuat karena mungkin mau mengapresiasi itu yang tadi gue bilang, barbecue outside, Yes, yang di luar together. gitu. Dan as a penampilan, kalau lu lihat ini bener-bener sangat eye catching dan sangat Oh banget. sangat lucu ya. Kalau lu lihat nih Ray, bagian kaki bawah, ini kan 100% di coating sama dia pakai cotton steel. Jadi ngindarin rusty. Betul. Jadi kalau lu lihat kelihatannya oh kok kayak karatan ya. Oh bukan, ini dilapisin sama cotton steel. Betul, makanya namanya Ovir Corton 100. Restoran baru lu, 100% dari Woodfire. Adakah challenge-challenge yang biasanya lu tidak temukan di restoran dapur konvensional waktu development menu misalnya? The menu tuh degustation. Kita punya 14 courses yang semua proses masaknya menggunakan wood fire base. Gue lihat produk ini udah lama banget, man. So it's a bit dream come true ini. Buat, Iya bener-bener. buat Gua waktu dapetin pertama ini. kali lihat sih kayak, fuck it lah gue mesti beli. Oke guys, welcome to my humble home. Nah, seperti sesuai janji gue kemarin di podcast, gue lagi bangun dapur di rumah dan kita mau mulai konten masak-masak sama bareng chef-chef dan orang-orang F&B yang keren-keren dari seluruh Indonesia. Nah, ini episode pertama kita lumayan heboh karena kita akan masak di outdoor dengan grill ini. Ini namanya Ovir Classic Corton 100. Nah, ini kita dapat dari MFK, Multi Flasindo Karisma. So, thank you MFK untuk kolaborasinya kali ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sambil masak bareng chef yang emang udah jagoannya masak dengan api, dengan open fire cooking, yaitu Chef Aditya Julisiandi dari, dia adalah eksekutif chefnya Sky dan juga social brand dari Ismaya Group. Nah, selain kita akan masak nih, kita juga akan ngobrol-ngobrol sepanjang karirnya Chef Adit karena dia juga mau buka restoran baru. Oke? Stay tuned for that. Jangan lupa seperti biasa subscribe di Radiant Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan juga di TikTok di Radiant Radio. Oke guys, let's get cooking. Oke, my brother, welcome back. Hai Ray. Welcome back. sorry. Fokus grill. Thank you banget udah nyediain waktu, bro. Thank you Ray for inviting me. Lu podcast 2 kali, belum pernah podcast yang di studio doang ya. Pertama di restoran lu, Sky. Betul. Yang very successful. Congratulations. Thank you very much. Lu sekarang udah jadi eksekutif chef selain di Sky dan juga social brand. Betul. Itu ada apa aja? Jadi lu megang berapa restoran? So far yang gua pegang itu pertama Sky kan ya, as you know lah ya Sky. Terus sekarang ada Social House sama Social Garden sih. Oke. Gimana rasanya jadi eksekutif chef di beberapa brand yang beda? Karena Sky kan konsepnya apa? European Steakhouse kan? Iya, Yes, contemporary grill lah. grill. Very awesome. Favorit gua Thank you Ray. peppercorn steak. Kalau lu bisa ceritain brand-brand yang lain konsepnya seperti apa? Kalau Social House and Social Garden, most likely konsepnya sama. It's a comfort food. Oke. It's a comfort food. Terusnya lebih ke East and West. Lumayan struggle. Lumayan Ray, karena konsepnya kan it's totally different dari Sky ya. Sky kan lebih contemporary grill, kalau social brand tuh lebih kayak casual and then comfort food kan. Challenging for sure pasti ada sih. Lebih kepada apa ya, karena konsepnya beda, teknik masaknya beda, sama penyesuaian sih ya. Sama lebih ke penyesuaian. Lu sebenarnya kalau boleh milih, lu paling suka masak style apa? Kalau boleh pilih ya. Iya, biasanya kan kita ngikutin konsep tempat kita kerja nih, ya kan? Tapi sebenarnya kalau boleh milih, Aduh, favorit masak apa? it's really hard. Ya. Tapi kalau gua boleh pilih, gua tuh suka makanan Indo sebenarnya, Re. Suka banget makanan Indo yang dibakar-bakar gitu lah. Oke. Sate, gitu-gitu grill. lah. Konro bakar, gitu-gitu lah. Jadi gua suka, sorry Re. Sip. Jadi sekalian pas salt and pepper. There you go. Thank you man, thank you. Indo yang dibakar-bakar. Betul. Kan Indo yang dibakar-bakar, which is kayak konro, sate. Gue suka yang punchy flavors gitu lah. Oke, bold flavors ya. Jadi kalau misalnya boleh pilih, gue memang sangat suka masak yang menggunakan elemennya wood fire. Nah, Sorry.
Itu dia. baking pepper. Itu dia. Nah ini kenapa salah satu alasan akan ada restoran baru nih bentar lagi. Iya. Woodfire. Damn man. Yang namanya apa sih? Lu yang ngomong Namanya namanya. charcoal. Namanya charcoal. Charcoal tapi pakai K ya. Oke. Gimana konsep ini itu terjadi? Charcoal nih sebenarnya terjadinya adalah dari trip perjalanan gua dan owner lah. Waktu itu ke Australia, ke Aussie, terus kita amazed banget sama satu restoran namanya Fire Door ya. Oke. Chefnya kayaknya semua orang udah tahu lah ya, dia sempat masuk Netflix. Netflix Chef Di Chef Table. Tables, betul. Iya, terus habis itu restorannya konsepnya sangat unik karena dia tidak memakai gas. Betul. Jadi dari visit gua ke sana, gua amazed banget sama dia. Heeh. He's very humble lah. He's very humble, mau belajar ilmu dan he's on the line. Oke. Jadi basically waktu gua ke sana, selain gua konsepnya, he's actually really cooking. Jadi dia nggak bener-bener plating, Nggak dipas doang lah. nggak dipas doang, nggak cuman ngegarnish aja. Jadi dia bener-bener ngeplating kayak gitu. Lu ngomong gitu banyak yang kesini bro, bentar bro. Terus, oh iya bener juga ya. Sorry. Ya tapi gue bener-bener suka konsepnya, in terms of everything, interior, konsep masak, terusnya semuanya menggunakan elemen wood fire base, betul. Gitu. Nah berarti nanti di restoran lu itu hanya ada wood fire only. Apapun itu, misalnya lu pakai arang, pakai kayu, pakai kelapa. Betul. Berarti nggak ada gas sama sekali. Nggak ada gas sama sekali. Even, karena kan yang mau di-highlight dari restoran gue itu adalah kita bilangnya a primitive cooking lah. Yes. A primitive cooking. Jadi mostly nggak kebanyakan, tapi keseluruhan even bikin base kayak sauce and everything, itu bawahnya itu charcoal. Bawahnya itu arang. Nah apa yang membuat lu suka banget sama wood fire? Karena gue suka aroma bakar sih, Rey. Gue suka aroma bakar sama in terms of flavor sama texture. Kalau dibakar tuh menurut gue, kalau lu jago kontrol apinya ya, kalau lu jago kontrol arangnya, embernya or whatever it is, lu tuh bisa nemuin flavors baru. Oke. Ketimbang lu pakai kompor. Kayak ibaratnya gini deh, lu butuh orang masak nasi goreng pakai wok. Kenapa? Char flavornya right? itu. Beda kalau di pan. Ya kan? Beda jauh. Beda banget jauh flavor wise. Nah itu yang gue suka karena balik lagi again dulu tuh kita masak orang-orang dulu ya basically semuanya pakai arang ya nggak sih? Even masak nasi aja. Betul. Orang kita pakai arang. Zaman right? dulu kayu bakar ya zaman dulu. Dan somehow it's more flavorful lah. Iya, makanya gua ajak lu waktu kita ada collab sama MFK pakai Ophir ini. Karena lu kan udah sering pakai nih alat juga kan. Ya, lu sering bikin acara gitu sering kan. Bikin acara pakai Ophir inilah, betul. Yes. Betul. Bagaimana respon market? Karena kan jarang ada. Betul. Jarang banget. Betul. Ada yang kalau di Jakarta ya. Betul. Di Jakarta jarang banget ada kayak yuk barbekyuan yuk proper nih di restoran gitu loh, selain di rumah gitu. Gimana market? Market surprisingly di Sky kita tuh kayak, gua nggak tahu ya, ini disclaimer, gua bener-bener nggak tahu. Tapi menurut gua kayaknya kita outlet pertama yang ngelakuin live barbecue di puncak tertingginya. Iya, itu lu yang BCA. pertama beneran. Menara BCA ya. Udah pasti. Karena gini Ricardo, ya again budaya barbecue ini I don't know, mungkin coming dari US or dari mana, barbekyuan. Tapi kita juga di Indo secara nggak sadar kalau ada event apapun, acara apapun, pasti di rumah bakar-bakaran. Betul. Betul ya, dan itu tuh tempat paling enak buat ngumpul, ngobrol, nge-chill lah ya. Terus in terms of flavors, lu sambil ngobrol sambil nemuin ini loh, apa tuh namanya, aroma. Ya nggak sih? Itu sih yang mau gue highlight tadinya di Sky. Nah ternyata surprisingly diterima sangat baik oleh masyarakat. Makanya eventnya kita lanjutin gitu loh. Oke. Nah lu boleh ngobrol jelasin dikit gak tentang si Ophir ini? Karena ini kan unique produk. Unique produk, betul. Dari arang atau kayu. Betul. Tapi kayak plancha. Betul. Gitu, nah, Ophir ini sebenarnya dibuat
Karena mungkin mau mengapresiasi itu yang tadi gue bilang barbecue outside yang di luar gitu. Dan as a penampilan kalau lu lihat ini bener-bener sangat eye catching dan sangat sangat lucu ya. Terus kalau lu lihat nih Ray, bagian kaki bawah, ini kan 100% di coating sama dia pakai Corten steel. Kalau gua nggak salah ya. Kalau gua nggak salah, jadi ngindarin rusty. Betul. Jadi kalau lu lihat, kelihatannya kok kayak karatan ya. Oh bukan, ini dilapisin sama Corten steel. Betul, makanya namanya Ophir Corten 100. Dan udah gua tes, bro. Udah tes. Kan biasa kan suka ribet kalau barbecue, lu harus coating. Itu rada PR tuh, lu coating ininya lu season. Betul. Atau enggak lu wrap, kalau gue sih kemarin gue wrap ya, atau lu bisa beli di MFK tutupnya. Tapi ini lumayan udah nggak ditinggal seminggu gitu, nggak karatan. Betul. Gitu. Especially kayak di Sky itu gue taruh bener-bener di luar ya. Iya dong. Itu di luar, apalagi lagi rain season kayak gini. Nah, lagi rain season kayak gini kan, dan gila nggak karatan, nggak karatan, kena hujan, kena panas, nggak bakal karatan karena udah dilapis. Sama yang paling menarik itu bener sih bentuknya cool and elegant at the same time. Betul. Gue lihat produk ini udah lama banget man, so it's a bit dream come true ini. Iya bener. Gua waktu pertama kali lihat sih kayak fuck it lah, gue mesti beli. Apalagi Ismaya bos gue, thank you ya udah beli. Oke, balik lagi ke restoran lu, Seth. Restoran baru lu. Challenge-nya apa waktu mau masak menggunakan 100% dari wood fire? Adakah challenge yang biasanya lu tidak temukan di restoran dapur konvensional waktu development menu misalnya? Betul. Ini restoran pertamanya Ismaya. Gua nggak mau call it as a fine dining concept sih, Ray. Nggak tahu kenapa. Sorry kalau misalnya berlawanan sama orang lain, tapi gue tuh nggak suka a fine dining concept karena kesannya terlalu kayak apa ya? Terus orang juga bisa intimidating. Right? Orang bisa kayak udah takut dulu mau itu. Betul. Terus in a service wise kayak satu table satu orang nungguin. Terus lu tuh serba salah mau ngelakuin apa gitu loh. Charcoal against ini benar-benar project idealis pertamanya Ismaya dan gua. Untuk buka a very small restaurant, Ray. Berapa seating? 30 seating. And then the menu tuh degustation. Kita punya 14 courses or 18 courses. 14 or 18 courses. Yang semua proses masaknya menggunakan wood fire base. Keseluruhan. From the amuse-bouche sampai the mignardise, sampai dessert itu gue masukin the element of wood fire cooking base gitu. Nah pertanyaan gue kalau misalnya seperti itu, lu orang nggak, gue belum pernah makan course yang semuanya wood fire. Tapi lu nggak takut lama-lama orang kayak mulutnya keasepan gitu kasarnya, ngerti gak feeling? Ngerti. Ya kan? Karena kalau misalnya pola pikirnya adalah ya, kalau the whole degustation it's a punchy flavors, lu kan bakal kayak heavy banget sampai terakhir gitu loh. Iya kan? Yes. Betul. Nah, yang mau gue highlight lagi di restoran ini, Ray, the traditional cooking way or a primitive cooking ways itu ternyata bukan cuman dari wood fire base saja. Di sana di luar kita juga sempat beberapa pakai metode teknik ini yang namanya pickle or fermentation. Itu adalah a primitive cooking ways juga. Yes, of course. Right? Gunanya adalah buat bahan makanan ini nggak cepat rotten, satu. Makannya sama mereka di pickle. Betul. Right? Nah, teknik fermentation ini juga gue lagi pelajarin. Jadi buat mengakali semua hal yang terlalu overpowering dari smoke, itu mesti ada refreshing atau refreshness. Untuk balancing kan? Untuk balancing, jadinya makanya gue pakai fermentation. So far, in the total menu, gue ada 38 ingredients yang gue ferment sendiri. Gitu. Kalau dari dalam segi training, ini konsep restoran yang baru banget. Di Jakarta belum ada. Ya kan? Terus juga standarnya pasti tinggi lah. Kita tahu standar lu ya. Susah nggak? Karena kan orang nggak gitu banyak yang expert di wood fire cooking. Biasa kan itu cuma one station dalam satu kitchen kan? Sorry, thank you. Cheese ya. Ngerti gak maksud gua? Ngerti. Itu lumayan struggle, tapi gue juga baru mendalami tentang si primitive cooking ini baru-baru, Ray. Baru-baru dari mana? Mulai ngobrol dari orang, terus ngobrol sama
I know it sounds so silly sih ngobrol sama tukang sate. Iya. Ya. Iya. Karena ya menurut gua mereka jauh punya pengalaman lebih lah untuk pakai ini. Oh, udah pasti. Udah pasti. Daily. DM-DM-an sama Lennox Hasty. Thank you for replying me, chef. Wow. Oke, Thank you itu for chef replying Fire me. Door. Yeah, thank you for replying me. He's a really nice guy dan mau banget humble. Buku gue ditanda tangan sama dia. Gile. Buku gue ditanda tangan, wah parah. Dan dia jago banget. Nah, buat nge-training staff itu emang kita punya kesusahan, Rey. Tapi yang gue percaya dari idealis gue yang satu ini, karena semuanya pakai wood fire base, adalah selain kita sama-sama belajar dan gue menemukan yang akhirnya pembeda. Karena untuk sebuah restoran, kalau lo mau sukses, right, harus dimarketingin dengan baik. Dan yang kedua adalah menurut gue punya identity. Oh, yes. Right? Nah, identity yang mau gue highlight ini adalah cooking with a wood fire lah. And everything, Oh, right? itu sih, you'll be the only one, bro. You'll be the only one. Hopefully ya, hopefully. Terusnya buat nge-training staff, it's really hard. Tapi ya kita udah mulai trial, udah mulai coba-coba. Emang nggak langsung bisa, Rey. Nggak segampang kayak tiba-tiba langsung muter tombol di kompor. Ngerti gak sih? Iya. Ya, tapi anak-anak juga harus tahu buat controlling ember, masukin berapa persen oksigen ke dalam charcoal buat jadi ember gitu-gitu. It's really challenging tapi it's also very fun lah. What's the key yang paling penting dalam wood fire cooking? Pertama, woodnya sendiri harus benar-benar kering. Oke. Harus benar-benar kering, nggak boleh ada basah, makanya biasanya dijemur. Iya. Biasanya dijemur. Yang paling penting kedua adalah penggunaan ini, Rey. Nyalanya api tuh nggak boleh terlalu besar. Nah, itu pasti kan banyak yang persepsi, oh makin panas makin bagus. Betul, gitu kan. karena proses pembakaran pertama itu api udah pasti naik, Rey. Waktu dia naik, dia itu ngelepas yang namanya zat-zat karbon dari dalam. Makanya makanan lo kalau misalnya disir langsung pakai ini nih, pembakaran pertama udah pasti hitam. Iya. Udah pasti hitam karena karbonnya naik dari bawah. Oke. Nah, terus jadi kuncinya lu harus tunggu sampai apa? Kodenya apa? Kodenya adalah sampai arangnya itu menyala merah atau yang biasa kita call it as a ember. Oke, ya itu harus sabar sih. Iya, Jangan dan terlalu itu cepat. it takes time, I know, it takes time. Makanya kalau misalnya kuncinya buat konsep restoran gua custom made namanya furnace oven. Furnace oven itu adalah tempat pembakaran kayu sampai jadi ember dengan titik-titik kepanasan tertentu. Dan itu nyala terus. Dan itu nyala terus. Oh. Jadi nanti dari situ baru kita pindahin ke dalam Parrilla grill. Gitu, atau enggak the cooking station in the corner. Jadi benar-benar diserok kalau udah benar-benar jadi ember. Ember itu apa sih? Jadi kalau lo lihat, nah ini ember. Untuk dapat ember, gue sering lihat Lennox tuh suka tiup. Iya. Iya kan? Gitu iya, dia karena selalu. dia butuh udara buat tetap nyala. Sama kayak tukang sate kipas. Iya. Nah, itu. Oke. Lu seems very excited untuk ngomongin wood fire ya. Emang bener berarti emang lu ini konsep yang lu banget berarti ini. Iya, konsep yang gue banget dan lagi seru mainin api ya. Oke, brisketnya? Brisket boleh deh, naikin ke atas. Boleh. Langsung aja. Boleh. Skin ini mana side-nya? Nggak ada, boleh dinaikin di mana aja. Oke. Ini udah kita marinasi, udah kita smoke. Sekarang gue butuh natural flavorsnya dari bawah. Nah, ini salah satu kelebihan dari oven lagi guys. Jadi ini itu nanti kalau udah nyala, ya dia tuh fatnya akan meluncur ke tengah nih. Dia akan meluncur ke tengah. Nah, fat itu akan kena hama arang, kebakar, nguap jadi asap. Nah, asapnya dari fatnya, entah itu butter, entah itu ini ada olive oil sama garlic, itu akan naik lagi ngebumbuin makanan yang di atas. Betul. Ya, Terus lo bisa infuse flavor di oven. Kayak ini leek nih yang udah gue burn, ini bisa gue taruh di bawah. Jadi natural smoke-nya itu nge-hit si wangi-wangi. Gitu. Oke. Sorry ada caramelized onion. Caramelized onion, please. Yes.
Thank you, Ray. Kapan lagi jadi Kapan lagi suruh-suruh, Ray? Chef Adit. Jadi kapan buka nih? Udah ada kisi-kisi? Hopefully this year on April, hopefully ya. Oke. Hopefully, semoga lancar lah ya. Semoga lancar. Oke. Nah, ini sambil Chef Adit ngurusin burgernya sebentar dan brisketnya. Jadi gue mau jelasin juga tentang Ophir Classic Corten 100 ini. Jadi tadi kita udah ngomong ya, gue remind lagi, ini dilapisi Corten steel permukaannya, jadi tidak mudah berkarat dalam cuaca apapun. Lu tinggal aja, mau hujan, mau panas, aman. Gue udah tes soalnya. Dan Chef Adit juga udah tes. Kalau masih nggak percaya, main ke Sky itu ada. Betul. Di lantai 50-an. 56. Tapi jangan ke Sky on March. Oh iya, lagi renovasi. Dan yang kedua, bentuknya sangat elegan. Jadi kalau kalian punya restoran yang konsep outdoor ataupun rumah kayak gue di sini, kalian bisa ngumpul-ngumpul dan enak dilihat juga gitu loh. Ya kan. Yang ketiga tadi udah dibilangin soal smoke-nya ini. Jadi semua fatnya itu concentrated akan ngalir ke tengah. Pertama, itu jadi nggak berantakan, dan kedua bisa bantu flavoring si daging ataupun apapun yang kalian masak di sini. Contohnya nih kita ada paprika, eggplant dan juga jamur. Ya. Nah, yang terakhir itu lapisannya of course tebel. Kalian bisa lihat sendiri ini setebel apa ya. Jadi nggak bend. Nggak bend dan juga panasnya rata dan panasnya bisa panas banget. Soalnya banyak banget brand pengalaman gua di-push dikit, panas dikit, melengkung jadinya. Kalau melengkungnya ke dalam masih mending, melengkungnya keluar jadi berantakan lu masak kemana-mana. Dan juga Ophir itu banyak aksesorisnya nih, macam-macam. Ada yang sangkar, jadi kalian bisa gantung-gantung nyemok. Ada yang rotisserie, ada juga yang tancepan kebab seperti ini, dan macam-macam lagi. Selain itu gampang juga perawatannya. Seperti biasa tinggal dipanasin, terus di season, dikerok nanti. Very easy. Oke, Chef Adit, lanjut. Yes. Sekarang lu mau ngapain nih? Nge-pencil short ribs? Nge-pencil short ribs. Kenapa di-pencil? Ini lu udah brace kan? Ini gue udah brace, Ray. Okay. Ini udah gue brace kurang lebih 8 jam lah ya. Terusnya sekarang mau gue pencil, kenapa? Karena kebanyakan orang either masak steak atau masak daging, tekstur luarnya tuh nggak ada, it feels like a boiling meat lah. Gue pengen ada gue sear dulu biar ada crust-nya gitu. Oke. Nah, itu next pertanyaan gue sih, Seth. Okay. What's the most common mistake kalau orang masak pakai open fire? Oke. Kesalahan yang paling sering dilakukan? Waktu surface-nya belum panas atau titik panasnya belum cukup, main langsung ditaruh ya. Pertama, juice-nya bakal keluar jauh lebih banyak. Oke. Kedua, dia nggak bakal ada texture, jadi lu nggak bakal dapetin yang namanya crispy. Iya. Skin dari pembakaran gitu nggak ada. Karena kalau misalnya lu lihat, yang lu paling penting adalah dalam membakar atau nge-sear sesuatu adalah ini. Ini namanya the sweet spot atau the sizzling spot. Jadi kalau lu lihat, it's getting sizzling. Yeah. Yeah, it's getting sizzling gitu. Kebanyakan orang main langsung taruh tanpa tahu panas atau enggak gitu sih. Suaranya kalian dengerin. Tuh. Sizzling. Terus, apakah lu restoran lu yang bakar-bakaran itu, apakah mainly menunya meat atau enggak juga? Enggak. Karena kan kalau khususnya orang Indonesia, grill, smoke, oke. Beef, steak, brisket, sausages, dan teman-temannya. Kalau di restoran lu akan seperti apa? Nah, ingredients yang dipakai, Ray, dari charcoal ini adalah ingredients satu yang nggak bisa ditemuin di Indo. Betul, sama nggak beberapa sih, hampir keseluruhan dari veggies yang gua pakai itu ditanam khusus oleh Novio yang seednya dibawa dari England atau US, di growing di Bandung. Gitu. Jadi kalau lu nggak pernah nemuin kayak ice plant, gue pasti punya. Gitu. Terusnya kayak mungkin waktu lu di ice plant gue cuma lihat di Australia. Waktu gue lagi kerja. Nah itu seednya dibawa ke Bandung. Gitu. Terus kalau lu kan pernah di Noma, lu pasti nemuin golden sama purple sorrel, right? Itu ada gue.
Oke. Gitu. Jadi lu bakar tapi bukan daging tapi lu main sayur juga. Main sayur juga, main fish juga, kayak ikan. Gue Iya. pakainya codnya dari Australia, which is namanya Murray cod. Oh, Murray cod. Murray Ya. cod, Ya. gitu. Oke, I heard this really good. It's really good. It's so tender, juicy at the same time. Terusnya juga the unique dari si Murray cod adalah garanti the crispy skin if you're aging for a 7 day in the dry ager. Oke, Gitu. lu nyobain itu juga si apa namanya? Saint Peter Pado. Saint Peter, Iya, yes. iya, cobain. Gua Oke, cobain. how was it? Makanan ikan. Gua fish is my favorite thing to cook, seafood. Gua penasaran banget itu From Saint Peter. scale 1 to 10, Iya, kayaknya it's nearly 10. gila ya. Gila, karena again, lu kan suka seafood. Gua nggak suka ikan. Oke. Gue nggak suka ikan. Gue which is pemakan daging banget lah. Oh. Gitu. Tapi di sana kayak, oh, this is not a fish. I think this is something else. Ya kan dia ada menunya yang kayak, gue nggak tahu ikan apa, tapi it feels like a rack of beef or rack of lamb. Oh, iya, yang di-cut, di butcher seperti rack of lamb ya, ada tulangnya gitu kan. Betul, Ya, itu genius. Itu gila sih. Terus yang gue dengar, siapa chefnya namanya? George Nealon ya? Iya, George Nealon. Dia itu sampai bawa mata ikan yang dia teliti gitu ke lab buat ngasih tahu, buat cari tahu kandungan gelatin di dalam mata ikan yang dia transform into a dessert. Oh, Terus bentuknya bener-bener kayak mata deh, and then dia put it balik ke dalam si iya, rongga kepalanya rongga itu. kepalanya. Terus gue bilang kayak, wah, he's really genius buat Oh gue my ya, God. he's really genius. Yes, yes. Ya itu sih, itu yang kita harus ambil inspirasinya. Betul. Yes. Nah ini nih Ray yang gue maksud kalau lu ngasih sesuatu, and Yeah. then you get this one. The crust, ya The kan? crust, Makanan. iya. Karena itu bukan hanya texture, guys, tapi juga flavor. Betul. Sorry. Oke. Ini mau di glaze. Jadi Chef Adit itu ini udah burger ada, ini ada mac and cheese, ini brisket lagi di smoke. Betul. Ini ada sayur-sayuran juga. Surface areanya gede banget, guys. Jadi bisa masak banyak banget. Ini bener-bener the tool buat kalau lu mau barbecue party. This is the best. Betul. Dan nggak usah takut kalau pakai ovir, nggak usah takut apinya bakal padam. Kecuali kalian siram air ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian nge-glaze sesuatu atau apa yang kalian takutkan adalah minyak atau sausnya bakal ngedripping ke bawah, it's okay, it's fine. Karena surface-nya gede dan lubang di tengahnya nih gede, Re. Gunanya lubang di tengah ini besar karena oksigen tuh bakal masuk ke dalam. Iya. Buat bikin pembakarannya jadi jauh lebih sempurna. Jadi jangan takut mati. Gitu. Tahan panas lama sih. Betul. Emang. Bahkan kalau di luar negeri tuh gue lihat sekalian jadi just a statement centerpiece gitu loh. Lo mungkin masak, mungkin enggak, tapi dinyalain jadi api unggun. Betul, betul, betul. Iya, itu cakep juga tuh. Oke. Oke, we're almost done. Nah, kalau kayu bakar lo harus nunggu sampai kapan sih? Karena kan pengalaman gua kalau kayu bakar lu taro dan lu bakar, itu kan asapnya luar biasa pedihnya. Betul. Pertama, kalau ini udah enggak nih? Ini udah enggak, karena Iya. ini udah pembakaran sempurna dari kayu bakar, dia udah kering. Oke. Gitu, jadi, nah yang perlu diperhatikan adalah bahayanya akan lockwood adalah waktu dia mencapai titik Apa panas. tuh lockwood? Lockwood itu bongkahan kayu besar. Ya. Bongkahan kayu besar. Kalau dia sudah mencapai titik panas yang dia bisa handle, dia bakal pecah, Re. Oke. Nah, itu mesti kalian wanti-wanti. Baiknya waktu dia udah setengah terbakar, ya, terus kalian mulai pecahin. Oh, biar dia nggak kayak Betul, meletus. betul. Nanti waktu kalian pecahin, nanti dia bakal ngeluarin api lagi gitu loh. Titik pembakaran sempurna dari kayu kayak gitu. Oke, Chef, please tell listener kita kalau mau nyobain makanan-makanan lu yang open fire seperti ini dan makanan lu lainnya itu kemana, Chef? Oke, kalau emang apa sih listener, apa sih saya bilangnya? Listener, viewer, Listener, Radiance viewers. Radio Family. Oke. Suka sama konsep kayak live barbecue gini yang open fire, please come to Sky at level 56 di Menara BCA Grand Indonesia. Sama kalau misalnya kalian suka sama elevating comfort food yang kalian suka buat chilling, terusnya buat ngobrol, buat kumpul sama teman-teman, jangan lupa datang ke Social House di Grand Indonesia lantai 1 or
di Senayan City kita punya social garden. Yes. It's really near beside the Starbucks coffee. Ya di dekat lobinya langsung. Iya. Tempatnya nyaman banget. Dan Sky itu kan lagi renov, ya kan, restorannya. Betul. Tapi masih ada konsep open fire grill di area barnya ya. Betul. Yes, itu every day. Every day. Yes, Every every single day. day. So come there, check it out, ketemu Chef Adit, ngobrol-ngobrol, diskusi tentang open fire, terserah pokoknya sambil makan makanan enak. Nah, nih Chef Adit mau plating, jadi kita udah ready, kita masih ada Q&A session sama Doi. Jadi beres-beres sebentar, Chef Adit plating, nanti kita lanjut lagi. Oke? Oke, ini dia nih maksimum barbecue platter dari Chef Adit. Amazing sih, amazing. Kita cobain dari brisketnya dulu. Boleh. Chef, sambil gue nanya, Boleh. lu sekarang udah jadi eksekutif chef, ya kan? Ada berarti kan ada teman-teman yang tadinya mungkin sejabatan sama lu, dan mungkin sekarang lu lebih tinggi dan lu harus bertanggung jawab atas performa dia juga gitu di dalam pekerjaan lu. Itu lu proses komunikasinya seperti apa gitu? Apakah ada awkwardness dulu sebelum itu? Kalau lu naik jabatan? Menarik. Awkward udah pasti lah, Re. Kayaknya untuk berada di posisi itu sekarang di company di mana gue kerja, which is Ismaya, kayaknya gue yang paling muda ya. Tapi gue selalu percaya sih at the end, usaha tuh nggak pernah mengkhianati hasil ya. Jadi gue mencoba untuk seprofesional itu, ya saatnya gue harus mengkomunikasikan pekerjaan, ya gue mengkomunikasikan pekerjaan. Ya di luar, we're still a friends lah. Against nothing personal, pasti adalah dimanapun ya. I believe there's a lot of haters, even yang nggak kenal gue pun could be hate gue lah gitu ya. In terms You cannot please everybody. Iya, Anyway, in terms gitu. of banyak hal, cara gue ngomong mungkin ada orang nggak suka. Orang yang nggak kenal gue bilangnya gue ignorance, belagu, dan sengak. Sombong. But you know me well lah. Maksud gue tuh nggak kayak gitu. Tapi at the end ya, komunikasi gue coba jalanin dengan sangat profesional. Which is kalau ngomongin kerjaan ya, it's a purely only kerjaan. Tapi abis itu outside ya, we are still a friend. What's the toughest job dari being executive chef multiple brand yang standarnya tinggi? To be honest, karena I was grown up in a fine dining restaurants lah ya. Jadi more or less, lu sama gue udah sama-sama tahu lah our main job apa. To create a small things yang multiple sama level kompleksnya tuh gede banget, harus main texture dan segala macam. Against buat di social house, di social garden yang lebih comfort, gua kadang bikin sesuatu jauh lebih complicated, susah diterima sama market for the beginning. Penyesuaian itunya ya? Iya, penyesuaiannya. Tapi at the end it was really fun karena
setiap hal yang gue pelajarin atau enggak setiap hal yang gue lakuin, gue nggak pernah ngerasa itu sebagai ini sih, Re, downgrade atau enggak penurunan, malah menurut gue ya. Oh, but it's totally different sih. Bukannya berarti restoran comfort food ada di bawah restoran fine dining. Far from it, man. Iya, Ya kan, kalau yang orang yang biasa fine dining, suruh comfort food belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Iya, Dan karena gua beda. tuh benar-benar belajar. Thanks God dapat opportunity di Ismaya buat pegang multiple brand. Of course, waktu kurang. Oh iya, pasti ya. Pasti ya, waktu udah jauh lebih kurang terusnya. Tapi it was really fun. Karena akhirnya gue bisa belajar banyak hal in terms of everything. Okay. Karena tadinya when I was young, gue tuh mikirnya kalau fine dining tuh kayak top notch, number one. Kayak semuanya tuh, kalau lu dari mana sih? Kerja di mana? Oh, French Laundry. Oh, Noma. Oh, this one. Yeah. Kayak cool banget kan? Yes. Ya, tapi at the end, lu bener sih, gue agree. Every other restaurant ada different aspek, different hal yang bisa dibanggain juga. Ya, again, karena setiap restoran kan punya market pasarnya masing-masing ya. Gitu sih. Dan gue really appreciate gue bisa belajar banyak hal di Ismaya. Kalau lu look back through your career, ini buat menginspirasi listener kita sih. Jadi kayak lu have a really awesome performance lah. Kalau dilihat ya, F&B, di mana dari Sky yang begitu reconcepting, suksesnya crazy. Gue berapa kali, lu undang berapa kali, gue juga datang berapa kali. Tiap hari rame, sampai gila, emangnya besok libur ya? full terus, wine-nya jalan, makanannya luar biasa gitu. Lu bisa bring back the name, terus habis itu lu introduce konsep baru, terus jadi lu sukses lah dan dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih. Kalau apa yang lu bisa bilang yang lu lakukan di mana orang lain nggak gitu? Oke. Again, buat gua sebuah kesuksesan itu, Ray, bukan terjadi karena individual orang tertentu, tapi part of the team. Jadi Sky itu being a success not because only me, tapi menurut gua juga semua orang tuh benar-benar involved and supporting the ideas yang gua bawa sih. Service was really spot on, wine team gila sih. Nah, itu konsep baru. Benar, ya kan? the owner really supporting. Even director kulineri gue, Aldo Volpi, was really supporting everyone. Marketing doing such a really great job. Pras. I mean it's a teamwork. Gue percaya sebuah restoran itu bisa sukses karena sebuah teamwork. Balik lagi ke pertanyaan lo, apa yang bisa gue lakuin, kasih tips gitu. Iya ya. Kayaknya buat mendapatkan sesuatu yang penting adalah lu bisa men-sacrifice sesuatu sih, Ren. Buat nge-sacrifice sesuatu tuh memang gak mudah. Tapi once lu udah nge-sacrifice sesuatu hal, which is kalau dari poin gue adalah waktu. Gua believe kalau apa yang gua sacrifice nantinya at the end resultnya juga bakal gua nikmatin sih. Gitu. Ya dari waktu apa mungkin? Ya jam kerja udah pasti. Weekend mungkin. Ya, I'm a father with 2 kids, right? Waktu gue sama anak-anak gue tuh udah bener-bener kurang, bener. Tapi again, my wife always supporting me. Thank you. My wife really supporting me in terms of everything. Dia ngerti lah di dunia kita, waktu tuh bener-bener sangat berharga dan bener-bener sangat kurang. Iya, betul. Iya, kita bisa bilang lah, Re, nggak ada yang namanya work-life balance in F&B. Nope, right? Nope. Kita semua tahu, tapi again buat gua at least kalau gua bisa membanggakan pengorbanan yang udah gua kasih, at least gua dapat achieving yang menurut gua bisa gua banggain juga gitu loh, Re. Iya. And kayak work-life balance itu sesuatu hal yang mustahil kalau menurut gua, karena ya priority aja. Mau priority life, mau priority nongkrong, mungkin keluarga gitu ya. Betul. Terserah lu di mana priority lu sekarang aja. Kalau emang lagi dikasih kesempatan yang luar biasa seperti ini, nggak banyak loh chef yang punya kesempatan
seperti Chef Adit gini ya harus ada prioritasnya. It Betul. takes sacrifice to Betul. sukses in anything, In everything, bukan sih. masak doang. Betul. By the way bro, ini lu belum jelasin nih tentang pickles-picklesnya. Ini kan part of your identity juga di your next Betul, restaurant. betul, kan? betul. Lu coba mulai dari carrot deh. Oke, carrot ini lu apain? Ini gua pickles pakai ini lacto carrot. Uh-huh. Jadi iodized salt yang gua pickles Aduh. kurang lebih 7 hari. In a perfect ways bisa sampai 14 hari. Texture, tenderness, and everything itu dibikin dari pickle bukan tanpa dimasak, right? Oh, baru mau nanya. Ini empuk enak banget coy. Iya, jadi itu benar-benar kalau yang lu tahu salt itu ngebantu buat nge-curing, right? Kurang lebih metodenya kurang lebih dari itu. Jadi all the juice it's coming from the carrot naturally karena dibantu oleh salt. Gila enak banget men. Manis. Gitu. Ini what? Kimchi? Ini kimchi, Oke. this is homemade. Sebenarnya awal gua tertarik untuk nge-pickle karena dulu gua belajar banget bikin kimchi, Rey. Yang which is sayuran dicuci, cuma disiram pakai garam, tunggu 2 hari sampai 3 hari sampai dia getting soft, Yeah. baru dicampur gochujang, gochugaru, whatever it is kan. Flavors lu bisa ciptain sendiri gitu loh. Wah, gila men. I love pickles, I love Ya, fermented. ini onion yang di pickle pakai red wine sama beetroot juice gitu. Ini gua adding sugar a little bit buat dapat sedikit manisnya. Ya, Aha. sama radish. Sama ini radish ya. Radish apa? Golden Radish, golden radish. Golden radish. Ini yang apakah tadi yang Betul, lo ini yang cerita dari yang lo Novio. Betul. impor kerjasama? Betul. Di podcast lu yang pertama gua nggak sadar gua ngomong korek tuh banyak loh. Ngomong apa? Korek. Begitu juga dengan ini tadi mac and cheese-nya. Mac and cheese. Ini atasnya lu boleh. Ini kita malah ngomongin tanamannya ya. Iya. Itu yang hijau-hijau apa bro? Sip. Ini cola plant. Lo coba deh. Cola plant. Really interesting. Ini ditanam di Bandung sama Iya. Ibu Nunik Novio. Thank you ya buat supporting the ideas yang gue punya dan bisa nanam hal-hal yang gue tahu sangat tidak mudah dan dia mencoba lah buat nanam itu. Kita ketemu berapa kali. She's really nice. Very humble lah. Terusnya juga menurut gue passionnya buat nanam ini dan itu sangat besar. Iya, sekarang yang gue lihat sekarang tuh yang hubungan antara kayak misalnya grower itu sama apapun lah provider gitu, entah nelayan, entah kayak farmer seperti yang nyediain sayur-sayuran awesome ini, langsung ke chefnya tuh udah mulai terbangun. Betul. Jauh lebih banyak daripada mungkin 3 atau 5 tahun yang lalu gitu loh. Betul. Itu Dan gue very really exciting. appreciate, benar, really appreciate karena most of them are local kan. Dan buat mereka belajar untuk nanam ternyata Indo juga bisa, Re. Iya. Dan I agree. wah, gue really appreciate buat petani-petani dan penanam-penanam sayuran di Indo sih. Keren. Anyway, bro, thank you very much. Thank you. Please let the listener know sekali lagi untuk restoran baru lu, Charcoal. Itu targetnya kapan, konsepnya apa, dan apa yang customer bisa expect di sana. Oke, so guys, inilah ya. Nantiin Charcoal, we're gonna open very soon on April. Hopefully it's gonna be successful. The concept balik lagi, it's a wood fire base or gue bilangnya primitive cooking style. Everything is using wood fire base without any gas at all. Dan juga kita ada teknik fermentation, pick twist dan segala macam di dalamnya. It's really excited. Degustation menu. I'm aiming a lot of things yang bisa gue dapat buat Charcoal in the next future lah. Gue nggak mau sesumbar sekarang, tapi gue really aiming a really high target lah for a Charcoal. Amin. Hopefully I can get one of it gitu lah. Wih, amin bro. Thank you. Jadi stay tune ya di sosmednya, di mana Instagramnya? Instagramnya Charcoal ada di charcoal_jkt. Ya, stay tune di sana buat tanggal openingnya, jadi langsung reservasi dari jauh-jauh hari karena udah pasti full. Bro, thank you banget. Thank you banget. Udah ngajarin masak pakai Ophir Corton 100 dan juga udah ngajarin gua how to maintain the smoke, bisa jadi tips dan juga trik yang dipakai sama listener kita, and sharing your stories a bit really inspires me sih. Thank you, Ray. Thank you. Thank you supporting gue terus. Oh iya, pasti bro, kita siap bro. Thank you juga buat MFK Multiflasi Indo Karisma yang udah mau collab sama kita selama ini. Ditunggu kolaborasi ke depannya. Chef Adit, sebelum kita closing, kita akan masuk Q&A.
dari listener. Kita udah upload foto lu kemarin di sosial media. Ada beberapa pertanyaan guys, thank you very much for the question. Keep them coming, yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Oke, Chef Adit. @Motorola9956. Chef, langkah pertama yang harus diambil saat ingin berkecimpung dalam karir di bidang F&B atau hospitality. Pertama harus ada niat ya. Nah, Pertama harus ada niat sih menurut gua, dan lu really passionate about this industry karena it's really hard kalau lu udah masuk ke dalamnya. khususnya Ya, di awal sih, very hard. khususnya di awal, very hard. Jangan gampang mengeluh, jangan gampang menyerah. I've been crying a lot lah waktu kerja di luar, mau kerja di luar dan di Indo waktu mulai karir ya. I've been crying a lot. It's being normal to cry, Yeah. guys. It's being normal to cry. Mau lu cowok, mau lu cewek, no matter what, nggak ada gender di dunia F&B. Iya. Lu boleh nangis kapanpun itu, lu boleh ngeluh, tapi at the end balik lagi and be more strong aja. Come back stronger. Ya. Yes. Gua sarannya simple sih. Kalau kalian punya kenalan atau keluarga yang berkecimpung di F&B, kerja atau punya tempat makan, modelnya wartegan sampai restoran pun, lu coba kerja di situ dulu. 3 hari deh, pas weekend lagi rame-ramenya. Kalian suka gak? Enjoy gak tuh? Sibuk disuruh-suruh, ya kan, ngeribetin dulu awal-awal. Kalau kalian suka dan kalian semangat bisa berkembang di sana, kalian coba aja di F&B. Yes, we always need more people. Betul. Pertanyaan kedua dan terakhir, Chef. @akun sendiri _MU8KD. Oke. Chef, gimana sih pendapat Chef tentang orang yang ingin melamar di F&B kitchen, tapi mereka punya pengalaman kerja, tapi terhambat ijazah hanya tamatan SMP? Punya pengalaman pribadi gak tentang staff-staff yang seperti itu? Ya, banyak dari, ada salah satunya, ini pengalaman pribadi sendiri gua sih, maksud gua punya satu anak yang tadinya ikut sama gua dari 4 tahun yang lalu. Iya. Anwar lah namanya, Anwar. Shout out Chef Anwar. Anwar, dia ikut gua dari awalnya cuman seorang cook. Nggak ada, maksud gua, again, sorry ya Ray kalau gua ada salah ngomong atau apa ya, viewers. Menurut gua background itu penting, tapi menurut gua yang paling penting adalah willingness lu buat kerja sih. Karena again, buat gua ya, gua nggak tahu orang lain, ijazah tuh kayak bisa dinomor 2-kan. Yang paling gua mau buat lu adalah gua nggak pengen, atau gua nggak mau, atau gua nggak pilih orang yang pintar banget buat kerja, tapi willing to learn. Karena sampai sekarang pun gua aja masih belajar, gitu loh. Terus kayak anak gua tadi si Anwar, he starting from nothing, now he become my head chef. So nggak ada yang nggak mungkin sih teman-teman buat di F&B gitu. Niat kerja, niat belajar. Betul. Salah satu orang kepercayaan gue di dapur itu dia lulusan SMP, mulai kerja SMP jadi steward, terus abis itu kita kenalan di dapur karena gue kerja di restorannya, terus akhirnya jadi sekarang sih udah jadi head chef, gitu sih. Jadi F&B jujur lebih pentingin pengalaman kan daripada lu ijazah. Mungkin awal iya gitu, misalnya lu bukan lulusan sekolah masak, gitu. Nobody cares, ya kan? Lulusan sekolah masak lu masuk juga sama dari bawah juga gitu loh. Jadi kerjalah, carilah tempat-tempat yang restoran yang oke atau chef yang oke dan bisa belajar di situ. Mau dari cuci piring, mau jadi cook helper, sama aja. Tapi kalian harus cari pengalaman dulu awal-awal. Itu sih. Betul. Yes, oke. Thank you banget sekali lagi. Thank you, Chef Adit, sukses. Thank you, man. Ditunggu openingnya. Thank you. Nanti Thank kita you, podcast teman-teman. lagi. Siap. Oke guys, thank you very much buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Chef Adit. Jangan lupa kalau kalian mau nyari tuh, mau beli produknya Ophir Cordon 100, please kontak MFK ya di Multivast Indo Karisma. Nanti Instagramnya kita jelasin di description. Oke guys, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan di TikTok juga di Ray Jensen Radio. Oke guys, apa nih? Cook with Wood Fire, tungguin Chef Adit, restorannya open, makan di Sky. Kalau suka konsep seperti ini, makan di Social Garden dan juga Social House. We'll see you there or we'll see you next time. See you there. Bye-bye. Bye.